teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate ya. Bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah. Aku ada promo ya, promo murah-murahan bagi teman-teman yang berminat. Itu 3 pertanyaan itu 50.000. Bagi teman-teman yang berminat dan itu terkait masalah karir, keuangan, dan masalah percintaan. Oke. Tema readingan hari ini adalah sisi terang dan sisi gelapnya kamu. Ya, sisi terang dan sisi gelapnya kamu. Ya, aku mulai dari sisi terangnya kamu dulu ya. Sisi gelapnya dulu ya. Sisi gelapnya kamu. Ya, supaya kamu bisa introspeksi diri teman-teman jika ini resonate. Ya, semua manusia tidak ada yang sempurna kan di muka bumi ini ya. Tapi gimana caranya untuk menjadi manusia yang sempurna? Oke. Sisi gelapnya kamu dulu, sisi gelapnya kamu. Sisi gelapnya kamu. Sisi gelapnya kamu. Sisi gelapnya kamu. Aku ambil 3 kartu ya. Sisi gelapnya kamu. Sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu. Sisi gelapnya kamu. Ini bisa terbolak-balik teman-teman atau vice versa, bisa yang kubacakan ini sisi terangnya ya. Kalau melihat aku sisi gelapnya ini emosi ya, bahkan beberapa itu temperamental ya, orangnya terburu-buru, tergesa-gesa, orang yang terlalu pede, terlalu percaya diri, terlalu berambisi juga mungkin tidak baik teman-teman, yang mungkin harus dikondisikan, diremkan sedikit demi sedikit ya. Mungkin sisi buruknya itu dikit-dikit emosi, mungkin berapa cepat marah, cepat terpancing emosi gitu ya. Itu yang harus dikendalikan juga. Membara gitu ya, pemberani sih. Ini ada baiknya, ada juga tidak baiknya teman-teman ya. Bisa ini menjadi sisi terangnya kamu juga ya. Dan sisi gelapnya kamu juga ini, orangnya aku merasakan di sini mungkin kamu dari fire sign sih. Fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Sisi yang kayak berambisi banget gitu ya, passion. Tapi kadang itu emosi kamu tuh bisa menghancurkan diri kamu sendiri gitu loh teman-teman ya. Kamu tuh orang yang tidak suka menunda-nunda, itu sisi gelapnya. Suka terburu-buru. Hewan jaguar itu kan hewan yang larinya kecepatan sangat tinggi. Artinya kamu tuh suka mengambil keputusan dengan gegabah, tergesa-gesa, dan terburu-buru. Orangnya kalau bilang detik ini ya detik ini, jam ini ya jam ini, hari ini, nggak usah nunda-nunda besok dan lusa. Kamu seperti itu. Mungkin itu yang harus kamu berubah sedikit demi sedikit lah teman-temanku ya. Karena ini sisi gelapnya kamu itu sih ya. Kalau tidak ikut kemauan kamu ya kamu marah gitu ya. Kamu orangnya dominan, entah dalam hubungan, dalam suatu pekerjaan, kamu yang suka ngatur, suka mengontrol ya. Harus ikut kemauan kamu, kalau enggak marah gitu ya. Hewan jaguar itu ya kecepatan tinggi, harus cepat, enggak suka menunda-nunda, dan beberapa enggak suka orang lalet, nggak suka orang lambat, tell me, telat mikir gitu. Harus cepat kayak kamu. Mohon maaf ya, ada suara orang jual ikan teman-teman ya. Seperti itu sih. Dan sisi gelapnya kamu ini dunia atas. Mungkin kamu terlalu kayak dunia atas itu mungkin terlalu percaya diri mungkin ya. Kamu mungkin terlalu percaya diri dan gampang meremehkan orang lain. Itu yang perlu kamu harus waspadain lah teman-teman ya. Lepaskan itu ya.
Jika ini resonate untuk kamu, sisi gelapnya ini ya, jangan terlalu berapa gini kayak angku ya, yang bisa cuman aku gitu ya, yang selalu dominan gitu ya. Kamu menganggap yang lain tidak ada faedahnya gitu, tidak ada apa-apanya. Jangan ya, karena itu yang bikin menghalangi jalan kamu gitu ya. Itu yang harus diperbaiki, teman-temanku. Oke, aku ambil kartu yang lainnya di sini. Sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu. Dan ini bisa terbolak-balik ya, bisa aku baca sisi terangnya, mana yang cocok di kamunya ya. Sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu. Sisi gelapnya kamu, ada kartu The Hangry Gods ya, hantu lapar ya. Hantu lapar itu artinya kamu tuh tidak pernah bersyukur, selalu saja kurang dan gak cukup. Yang aku melihat beberapa duniawi banget, entah kamu wanita ataupun pria yang nonton ini. The Hangry Gods itu ya hantu lapar. Hantu lapar itu ya pasti ya dia tidak pernah akan kenyang, tidak pernah bersyukur yang dia dapatkan hari ini. Berkah yang diberikan Tuhan, dia tidak pernah bersyukur, selalu aja kurang. Haus akan duniawi. Itu yang harus kamu perbaiki loh teman-teman. Itu sisi gelapnya kamu, si hantu lapar ini. Terobsesi dengan sesuatu ya. Hantu lapar itu ya pasti kamu tahu sendiri, hantu lapar lagi ya pasti ya kamu tuh duniawi banget. Dan dari pertama aja kartu fire, yang kamu ingin memiliki semuanya, jabatan, pangkat, ingin menghargai kamu, ingin kayak tunduk pada kamu. Karena di sini energi kamu yang dominan, yang mengontrol orang, mengatur orang. Walaupun kamu kayak punya jabatan pangkat yang tinggi, seorang bos ya, kalau cara kamu kayak gitu, itu yang kan menjatuhkan kamu sendiri loh teman-teman. Ini sisi gelapnya kamu sih. Ini harus kamu perbaiki sedikit demi sedikit lah, perlahan demi perlahan. Aku yakin kamu bisa untuk memperbaiki. Karena kalau kita manusia itu teman-teman, kesombongannya tinggi, serakahnya tinggi, duniawinya tinggi, emosionalnya tinggi, temperamentalnya tinggi. Itu lambat laun akan hancur sehancur-hancurnya. Iya teman-teman, ada klienku kayak gitu. Karena menganggap yang lainnya itu nggak bisa apa-apa, menganggap saudara-saudaranya, temannya itu ya rendah lah, cuman dia aja yang tinggi gitu ya. Itu hati-hati ya. Mungkin ketika kamu nonton video ini, artinya kamu harus perbaiki sedikit demi sedikit jika ini resonate untuk kamu ya. Hati-hati dengan kartu The Hangry Gods yang kau bilang hantu lapar. Kamu haus terus akan duniawi, bahkan punya orang lain punyamu, hak orang lain hakmu, padahal itu bukan hakmu. Itu hati-hati juga. Namanya juga hantu lapar ya, punya orang dilahap semua, serakah itu namanya ya. Itu ya. Tapi aku melihat di sini beberapa dari teman-teman ada yang sudah berubah, ada yang sudah bertransformasi, nggak menjadi seperti hantu lapar lagi. Amin ya. Ya, yang di sini aku melihat yang sisi gelapnya ini gelap banget ya, entah terjadi setahun, beberapa bulan yang lalu. Tapi aku melihat ke sini ya, kamu mulai bertransformasi. Yang mungkin dulunya nggak sabaran, emosi aja kerjanya, sekarang lebih sabar, lebih ikhlas, lebih legowo ya. Dulu mungkin tidak terlalu dekat dengan Tuhan, bahkan tidak dekat dengan Tuhan. Kamu sibuk dengan duniawi yang kamu pikirkan uang dan uang. Sekarang mungkin kamu lebih kayak apa ya, ini dunia atas, mungkin lebih dekat dengan Sang Pencipta gitu ya, sesuai dengan agama kamu. Ada transformasi di dalam diri kamu ya. Semoga sudah transformasi, atau kedepannya aku rasakan lebih cepat, lebih baik kok teman-teman ya.
Karena di sini ya kartu terakhirnya kamu bertransformasi, lebih intuisi dan lebih sabar ya. Tidak segabah dulu lagi, tidak seburu-buru dulu lagi gitu ya. Dan ini sisi gelapnya kamu di sini, aku melihat orangnya detail sih. Detail yang aku bilang tadi, kalau kamu bilang A ya A, nggak bisa pindah ke Z. Orang to the point, orangnya blak-blakan. Memang sih benar juga ya kalau kamu terlalu dominan, tapi lihat dulu keadaannya. Ya, kamu tuh orangnya detail, iya, punya visi dan misi yang jelas, gak suka menunda-nunda, itu iya, tapi lihat dulu keadaannya. Ya, itu yang harus diperbaiki ya teman-teman ya. Itu, aku ambil kartu yang lainnya. Kartu tarotnya, sisi gelapnya kamu, 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 sisi gelapnya kamu. Ini bisa terbolak-balik ya, sisi gelapnya kamu. Ini beberapa ini orangnya flirt ya, orang yang berapa genit ya, mungkin beberapa ya, entah kamu wanita ataupun pria nonton ini harus diperbaiki jika ini resonate untuk kamu. Terlalu genit juga nggak baik loh, apalagi kalau kamu wanita di sini, nggak baik sekali ya, terlalu genit teman-teman ya. Sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu. Orangnya ini aku melihat di sini terlalu pemilih. Kamu memilih teman, memilih-milih gitu ya. Ya mungkin kamu memilih teman yang mungkin kalangan atas seperti kamu, kalangan bawah kamu nggak mau. Ya, itu yang harus diperbaikin teman-teman. Ini sisi gelapnya kamu. Memilih-milih teman, harus memilih teman yang sepadan, sefrekuensi, sekaya dengan kamu gitu ya. Itu jangan. Dan sisi gelapnya kamu ini teman-teman, kamu banyak masalah, tapi kamu bilang aku gak ada masalah kok. Kamu gak bahagia, kamu bilang aku bahagia. Itu ya aku melihat. Dan kamu tuh sisi gelapnya kamu itu terlalu menganalisis orang, terlalu menghakimi orang, itu berlebihan. Itu gak boleh. Kamu terlalu menghakimi orang, itu berlebihan teman-teman ya. Oke, menganalisis situasi itu secara berlebihan atau menilai orang secara berlebihan, itu nggak boleh. Sisi gelapnya kamu, sisi gelapnya kamu. Baru aja aku ngomong nih. Aku tadi ketika aku shuffle kartu, aku dalam hati gini mikir, ya jangan-jangan muncul kartu itu ya, kartu 2 itu. Karena itu beberapa minggu yang lalu aku konsultasi dengan klien aku ya. Mungkin ada klien aku yang nonton di sini gitu ya, sisi gelapnya. Ya, dan aku ketika aku shuffle mikir kartu ini dan ini muncul ya. Ya, bukan berarti pembacaanku ini untuk klien aku itu enggak gitu, tapi ketika aku shuffle aku mikir ini dan muncul. Mungkin dibilang intuisi itu iya gitu teman-teman ya. Dan sisi gelapnya kamu di sini aku bilang teman-teman ya, kamu tuh orang cepat bosan. Itu yang harus diperbaiki ya. Mungkin cepat bosan dengan pertemanan kamu, lingkungan tempat tinggal kamu, dengan hal-hal apapun kamu tuh ya dikit-dikit bosan lah gitu ya. Bahkan kalau kamu sudah punya pasangan di sini, sudah punya istri atau sudah punya suami, jangan-jangan kamu bosan dengan pasangan kamu. Itu nggak boleh ya, nggak boleh ditiru ya. Ya karena ada di sini kamu tuh hantu lapar, yang aku bilang hantu lapar, semuanya lapar. Uang kamu lapar ya, mungkinan ya lapar banget ya, mungkin juga hal-hal kayak aku bilang ya mungkin ya ini beberapa kayak hal-hal seks ini bagi umur 21 tahun ke atas gitu ya, seperti itu
sisi gelapnya kamu loh teman-teman. Entah ini sudah kamu buang jauh-jauh dari kehidupan kamu ya, karena ada kartu bertransformasinya. Semoga ya kamu bertransformasi di sini, berubah. Karena di sini aku melihat sisi gelapnya kamu di sini. Kamu tuh orangnya kayak gagal mengenali peluang ajaib, missing the point, kehilangan intinya. The distraction of daily life. Ada gangguan kehidupan sehari-hari kamu. Yang aku bilang tadi, kamu tuh orangnya ketidakpuasan dan kebosanan. Ketidakpuasan akan berkah yang diberikan Tuhan dalam hidup kamu. Artinya kamu tidak bersyukur berkah yang kamu dapatkan hari ini. Ini yang harus kamu perbaiki loh teman-temannya. Aku jika ini resonate untuk kamu, aku sarankan harus perbaiki. Karena kalau kamu tidak akan puas, tidak akan bersyukur yang diberikan Tuhan dalam hidup kamu, rezeki, kelimpahan, pasangan, kehidupan, itu nanti kamu akan hancur. Iya ya, ini harus diperbaiki ya jika ini resonate untuk kamu. Ya, ketidakpuasan ini atau kebosanan ini, entah ini ketidakpuasan akan hal-hal apa, kebosanan dalam hal-hal apa, apakah bosan dengan pasangan kamu, tidak puas dengan pasangan kamu, cari lain. Atau tidak puas dengan berkah yang diberikan Tuhan kepada kamu melakukan kayak look for the hidden blessing gitu ya, mencari berkah yang tersembunyi. Tuh, hati-hati juga ya. Bersyukur saja teman-teman ya. Ini loh sisi gelap kamu. Dan sisi gelap kamu ini ya, your own world ya. Kamu tersesat di dunia kamu sendiri sekarang. Wake up, pesan untuk kamu, wake up, bangkit, bangun. Ya karena itu tadi, karena pada dasarnya kamu tuh orangnya ketidakpuasan ya, selalu bosan ya. Akhirnya tersesatlah dengan dunia kamu sendiri di sini. Banyak berkah, banyak rezeki, tapi nggak bahagia. Ya, karena kamu tidak pernah merasa cukup, selalu aja kurang. Artinya kamu tidak menghargai pemberian Tuhan dalam hidup kamu. Banyak yang di luar sana yang susah loh teman-teman. Dan ketika Tuhan memberikan kamu rezeki, kelimpahan ini, kamu tidak bersyukur, selalu aja kurang, gak cukup. Akhirnya kamu tersesat dengan dunia kamu sendiri di sini. Itu yang harus kamu perbaiki teman-teman ya. Dan aku merasakan juga di sini sisi gelapnya kamu ini yang aku bilang tadi, kamu fokus ke hal-hal negatif, focusing on the negative. Ini beberapa ya. Fokus ke hal-hal negatif loh teman-teman. Aku melihat di sini sisi gelapnya kamu ini yang aku bilang tadi, berfokus pada hal-hal negatif, hal-hal yang tidak berubah seperti yang kamu harapkan. Ya, pesan untuk kamu di sini teman-teman, forgiveness of self, of others ya. Maafkan diri kamu sendiri atau orang lain. Mungkin beberapa sisi gelapnya kamu ini pendendam gitu ya. Kamu tidak memaafkan orang lain atau tidak pernah memaafkan diri kamu sendiri gitu ya. Ini sisi gelapnya kamu tuh gelap banget. Ya, selalu menang sendiri gitu teman-teman ya. Ya, aku ulangi kembali, maafkan diri kamu sendiri atau orang lain. Segala hal terjadi untuk sesuatu alasan ya. Everything happens for a reason. Ya, mungkin beberapa kamu tuh yang aku jelaskan tadi, look for the hidden blessing ya, suka mencari berkah tersembunyi, itu tinggalkan. Tapi aku melihat berapa dari teman-teman mulai kamu tinggalkan dunia itu. Dunia yang membuat kamu ketidakpuasan, the hungry gods tadi, hantu lapar, itu mulai kamu tinggalkan. Mulai kamu pergi gitu ya. Ya, karena ini membuat kamu tersesat loh. Membuat kamu tersesat. Ya. Itu aku melihat ya. Semoga ya teman-teman sisi gelap ini kamu tinggalkan. Ya, aku yakin kamu tinggalkan karena ada kartu
bertransformasinya kamu. Ya, itu. Dan di bottom of the deck di sini, sisi gelapnya kamu itu, kalau kamu kerja itu sampai lupa istirahat, ya. Itu nggak boleh teman-teman, nanti mengganggu kesehatan kamu. Kalau kamu sakit gimana? Ya mungkin dibilang kamu tuh kalau kerja tuh ya kayak pagi sampai malam, malam ketemu pagi lagi gitu ya. Ya kamu banyak pekerjaan yang membuat kamu juga banyak masalah di kesehatan. Sisi gelapnya kamu ini terlalu banyak stres sih. Terlalu banyak stres mungkin dengan pekerjaan kamu, terlalu banyak stres mikir mumet dengan cicilan, mikir mumet dengan utang, sehingga ya mengganggu kesehatan kamu. Dan sisi gelapnya kamu ini cepat stres. Ya, cepat stres aku melihat. Pesan untuk kamu di sini, kamu harus pintar membalanskan kehidupan kamu, membalanskan antara pekerjaan dan istirahat. Ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat ya. Karena sisi gelapnya kamu ini kerja, lupa istirahat, akhirnya mengganggu kesehatan kamu. Dan ya karena itu tadi, ketidakbosanan, ketidakpuasan yang membuat kamu stres sendiri, yang membuat kamu ya tersesat dengan dunia kamu sendiri gitu. Ayo bangkit ya bro, bangkit, kamu bisa. Dan aku melihat ada perubahan di sini ketika kamu menonton ini. Ada kartu sisi gelapnya kamu ini kamu tinggalkan, ada pembaruan di sini. Pembaruan dalam arti kamu bertobat, kamu mohon pengampunan dan mulai melepaskan hal-hal negatif yang kamu fokuskan selama ini. Ya, hal-hal negatif yang kamu fokuskan adalah duniawi banget. Tidak pernah bersyukur. Kamu selalu merasakan kurang. Bahkan mencari berkat tersembunyi untuk beberapa dari teman-teman di sini. Semoga kamu berubah ya. Gitu. Zodiak yang strong di sini fire tadi, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada water, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama dari Scorpio ya. Ada Taurus, ada Leo ini strong, Gemini, Virgo. Leo harus berubah ya Leo. Scorpio juga harus berubah ya. Oke, ini sisi gelapnya. Kita lanjut ke sisi terangnya ya. Moga-moga menuju terang ya. Itulah kehidupan teman-teman, harus dikasih pembelajaran dulu. Kalau kita nggak dikasih pembelajaran, kita nggak tahu letak kekurangan kita di mana. Kayak tadi ya, beberapa dari teman-teman ini sombongnya tinggi, serakahnya tinggi, tidak pernah bersyukurnya tinggi, emosinya tinggi, duniawi banget tinggi. Kalau kamu nggak dikasih jatuh dulu ya, pasti kamu tidak akan berubah. Itu cara Tuhan ya. Kasih pembelajaran dulu supaya kamu menyadari, oh ini salah dan ini harus diperbaikin gitu. Sisi terangnya sudah ya. Sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang. Semoganya semua terang ya. Sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang. 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 Sisi terangnya kamu. Sisi terangnya kamu. Sisi terangnya kamu. Sisi terangnya kamu sekarang, aku melihat beberapa dari teman-teman ya, kamu bertumbuh saat ini. Sisi terangnya kamu
Aku lanjut kembali ya. Tiba-tiba tadi sisi terangnya kamu sekarang, ini sambungan dari yang sisi gelap tadi. Kamu bertransformasi yang sekarang lebih intuisi ya. Mungkin beberapa yang aku jelaskan tadi ya, penglihatan yang lebih tajam dan lebih lebih empat. Yang dulunya emosional, temperamental, marah, menggebu-gebu, mengambil keputusan dengan gegabah, tergesa-gesa. Tapi sekarang kamu apa-apa itu kayak penuh teliti banget, kayak jiwa empatnya itu tinggi banget, penuh kasih sayang banget. Dan sisi terang kamu sekarang kayak lebih mencintai diri kamu sendiri, lebih ngontrol diri kamu sendiri, dan lebih kayak aku melihat seseorang di sini kayak lebih kayak bisa menjaga diri kamu. Yang mungkin beberapa dari teman-teman cara bicaranya sekarang tuh lebih halus. Yang mungkin sebelumnya nggak sabaran ya, sekarang tutur katanya kayak lebih kayak halus. Dulu ya emosional kayak gitu. Ini sisi terangnya kamu ya. Kayak kamu tuh pakai hati banget, yang dulu nggak pakai hati ya. Dan sisi terangnya kamu sekarang itu, aku melihat kamu sekarang yang dulu kamu nggak setia sama siapapun, dengan teman, pasangan, keluarga, sekarang lebih setia, lebih berkomitmen ya, lebih baik lah artinya di sini ya. Itu lambang ini ada anjing ya. Anjing itu lambang kesetiaan, komitmen ya, kebaikan. Seperti itu teman-teman ya. Dan aku merasakan juga sisi terangnya kamu saat ini. Beberapa dari teman-teman itu kayak mungkin dimanapun kamu tinggal, mungkin kamu kayak menjadi kayak pemimpin agama, guru spiritual, kayak dihargain gitu loh ya. Karena mungkin aku bilang punya intuisi yang tajam, penglihatan yang tajam gitu ya. Seperti itu sih teman-teman. Semoga ya ini bertransformasinya kamu dari sisi gelap tadi menuju sisi terang ini. Amin ya. Sisi terangnya kamu sekarang, aku lebih kayak energi tenang di sini. Sisi terangnya ini tenang, mengikhlaskan ya, kayak bisa pandai menjaga diri kamu, membatasi diri kamu, yang tutur katanya tuh kayak sopan banget. Padahal dulu tuh ya sering menyakitin perasaan orang lain gitu ya. Sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang. Sisi terangnya kamu sekarang. Oke, aku lanjut kembali. Tadi ada temannya nelpon. Sisi terangnya kamu sekarang, the Queen of Light ya, Ratu Cahaya. Yang aku bilang, sisi terangnya kamu itu kamu bawa cahaya untuk diri kamu sendiri dan untuk orang lain ya. Bisa dibilang mungkin menjadi guru spiritual, pemimpin agama, kayak yang kamu bawa pencerahan. Mungkin seorang konten kreator tarot ya, atau konten kreator spiritual, apapun itu, atau pemimpin agama gitu teman-teman ya. Kayak kamu ratu cahaya, kamu megang cahaya yang menerangi diri kamu dan menerangi banyak orang. Aku salut dengan kamu. Ada angka 15 di sini. Sisi terangnya kamu sekarang ya. Wow, sisi terangnya kamu sekarang itu kamu adalah seorang pemimpi teman-teman ya. Seorang pemimpi, dan aku melihat apapun menjadi impian kamu selama ini menjadi kenyataan dalam hidup kamu. Sang pemimpi, ratu mimpi, atau raja mimpi ya. Ya mungkin sebelumnya dulu gitu ya, kamu gak punya mimpi gitu ya. Sekarang apapun impian kamu menjadi kenyataan. Wow.
Sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang. Wow, dan aku melihat teman-teman, hidup kamu tidak mudah loh. Aku rasakan di sini. Dari sisi gelap yang aku jelaskan tadi beberapa menit itu kayak entah itu terjadi beberapa tahun yang lalu kah teman-teman. Dengan energi kamu tuh bertahan loh. Walaupun kamu dalam titik gelap yang aku jelaskan tadi, kamu sudah rasakan pahit, manis, asam, asinnya hidup ini, tapi kamu bertahan hidup, kamu lawan, kamu gak punya apa-apa pernah. Yang kayak pangeran gurun ya, kalau ngomong pangeran gurun ya, di gurun gak punya apa-apa, gak ada tumbuh-tumbuhan, tapi kamu bertahan hidup mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya. Dan sisi terangnya kamu sekarang yang menjadi pangeran gurun yang apa ya, sekarang tuh banyak diseganin banyak orang loh teman-teman. Ada harimau di sini. Ini sisi terangnya kamu. Entah kamu adalah ratu cahaya membawa penerangan, pencerahan untuk banyak orang yang membuat kamu disegani. Ya, tapi hidup kamu itu tidak mudah loh teman-teman. Tidak mudah kamu menghilangkan sisi gelap menuju terang ini, tidak mudah. Dan itu yang ku alamin juga 2 tahun 3 tahun yang lalu ya, seperti mungkin energi beberapa dari teman-teman yang resonate di sini. Iya, mungkin kita sama gitu teman-teman ya, sisi gelapnya itu. Aku dulu juga 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu emosi gitu ya. Kenapa kita emosi? Karena dikuasai iblis, dikuasai setan. Kenapa kita dikuasai? Karena kita nggak doa, kita nggak punya iman, kita nggak punya kekuatan doa, sehingga kita dikuasai. Nah, mereka juga tidak salah. Makanya pesan untuk teman-teman saat ini, ketika kamu emosinya tinggi, bahkan temperamental, serakah, menyombongkan diri, itu tarik nafas dan dekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama kalian masing-masing. Karena itu bukan diri kamu yang sebenarnya, itu bukan kamu gitu. Oke, aku lanjut kembali teman-teman. Aku skip 10-15 menit gitu ya. Ada ini teman nelpon lagi tanya kain. Oke, aku lanjut kembali ya. Di sini sisi terangnya kamu tadi aku lagi kembali dengan lambang seekor macan. Di sini beberapa sekarang tuh cukup diseganin gitu ya. Cukup diseganin bukan karena kamu punya segalanya, kekayaan akan materi, enggak ya. Cukup diseganin karena kamu sekarang punya kekuatan secara spiritual ya. Mungkin berapa sekarang lebih spiritual, intuisinya lebih tajam, mentor spiritual, pemimpin agama lainnya, seperti itu aku melihat. Ya, kalau dulu ya orang segan sama kamu karena material will gitu ya, kekayaan secara materi, tapi itu yang membuat kamu serakah. Ya, membuat kamu tersesat dengan dunia kamu sendiri. Dan beda sekarang, sisi terangnya kamu itu orang seganin karena kamu punya kekuatan spiritual gitu ya. Artinya kamu tuh lebih dekat dengan Sang Pencipta gitu ya. Dan aku melihat di sini sisi terangnya kamu sekarang yang bijak bersayap ya. Yang bijak bersayap artinya ada bantuan dari Tuhan, bantuan dari para malaikat, sehingga banyak mujizat, keajaiban di dalam hidup kamu. Ya, ini sisi terangnya kamu sekarang. Ada bantuan dari angel sehingga kamu ya, hati kamu seperti malaikat gitu ya. Artinya bukan 100% hati kamu seperti malaikat, tapi kamu tuh banyak melakukan hal-hal baik, jiwa empatnya tinggi ya, kayak lebih mencintai diri sendiri ya, kayak tenang gitu teman-teman. Beda dulu, sisi gelapnya dulu itu entah beberapa tahun yang lalu tuh gelap banget gitu. Ada bantuan dari angel sehingga kamu kayak cukup diseganin, sehingga hati kamu ya tenang gitu. Dan sisi terangnya kamu sekarang itu the keeper of the scales, itu penjaga timbangan yang sekarang lebih adil, lebih bijaksana, lebih apa ya,
netral, kamu tidak pernah menghakimi diri kamu sendiri dan tidak menghakimi orang lain. Dulu sisi gelapnya selalu aja mengkritik, menghakimi, menganalisis orang lain bahkan secara berlebihan. Tapi sekarang kamu tidak seperti itu lagi. Kamu tidak menghakimi orang lain. Energi kamu sekarang tuh balance gitu ya. Mungkin balance-nya itu ya balance secara materi, balance juga secara spiritual. Ya artinya kamu punya dua-duanya yang kamu miliki. Kalau dulu ya cuman material will, kekayaan akan materi yang buat kamu tersesat, sedangkan iman kamu miskin. Tapi sekarang dua-dua, kekayaan akan materi and kekayaan akan spiritual, kekayaan akan iman. Itu kartu keseimbangan di sini. Dan sisi terangnya kamu sekarang ya seperti aku bilang, kamu kayak bercermin ke diri kamu sendiri, refleksi diri kamu, kayak kamu tidak menghakimi diri kamu. Ada energi di mana kamu merenung, introspeksi diri di sini, gitu. Kamu ngaca nih di cermin, oh inilah aku yang harus aku tinggalkan, ini yang harus aku tingkatkan seperti ini. Tentunya yang kamu tingkatkan hal-hal positif, yang kamu kurangin hal-hal negatif. Ya, kayak kamu bercermin gitu sekarang, tidak menghakimi orang lain lagi. Semoga ya. Angka 44 di sini. Dan ini berkat bantuan malaikat sih, sehingga kamu seperti ini sekarang. Sehingga kamu menjadi the queen of the light, ratu cahaya. Ya. Nyonya cermin yang bijak bersayap, ya. Sisi terang kamu sekarang. Di sini ada kebangkitan di mana kamu menyerah pada perubahan, surrender to change. Angka 2934, ya. Yang aku bilang ya, ketika kamu menyerah, melepaskan yang gelap ini, ada perubahan, ya, ada terang, ya. Habis gelap ya terbitlah terang. Sudah selesai nih hari Ibu Kartini gitu ya. Sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang, sisi terangnya kamu sekarang. The High Lord of Gratitude and Service, ya artinya Tuan yang tinggi cinta, syukur dan pelayanan. Sisi terangnya kamu sekarang, aku bilang sabar banget ya. Energi di mana kamu di sini, teman-teman yang dulu kamu nggak sabar ya, sekarang menjadi sabar. Siapa yang nggak kaget? Dulu ya mungkin orangnya marah, suka marah-marah, nggak jelas ya. Dikit-dikit emosi ya, dikit-dikit marah. Siapa yang tidak tercengang-cengang dengan perubahan kamu yang tenang, sabar gitu ya. Pasti orang kan kaget dengan perubahan kamu ini ya teman-teman. Dan the High Lord of Gratitude and Service ini ya Tuhan yang tinggi rasa syukur dan pelayanan. Sekarang kamu lebih ke selflessness gitu ya. Selflessness itu artinya lebih ke kerendahan hati ya, kerendahan hati tanpa pamrih, dan conscious action, tindakan sabar. Yang sebelumnya nggak sabaran, yang aku bilang ada kartu berapi-api tadi, sisi gelapnya ya, berapi-api banget gitu ya, selalu mengambil keputusan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa gitu. Sekarang kamu lebih rendah hati, dulu sombong banget ya. Beberapa yang resonate ya, kalau kamu nggak resonate, aku nggak sombong dulu Kak ya, berarti pembacaan ini bukan buat kamu, sisi gelapnya. Dulu berapa aku lihat sombong banget ya, tidak mau direndahkan, mau ditinggikan terus, mau dihormatin terus. Tapi sekarang sisi terangnya kerendahan hati tanpa pamrih dan tindakan sabar ya. Amin ya. Berapa dari teman-teman sekarang tuh banyak bersyukur, yang sebelumnya nggak bersyukur ya. Kamu nggak bersyukur artinya kamu ketidakpuasan atau ketidakbosannya ya, yang membuat kamu tersesat dengan dunia kamu sendiri itu. Ketika kamu bangkit, ketika kamu bangun atas bantuan Tuhan dan para malaikat ya, kamu tahu rasanya gimana caranya untuk bersyukur. Gratitude list ya, daftar terima kasih.
Kamu diberikan nafas saja hari ini, kamu bersyukur. Diberikan makanan, minuman yang sederhana, kamu bersyukur. Diberikan kediaman, kamu bersyukur. Dulu diberikan harta yang banyak, kamu tidak pernah rasa syukur. Selalu aja kurang, dan kurang. Selalu aja enggak mencukupi. Gitu. Ya, dan sekarang ini sisi terangnya kamu ya. Semoga ini sisi terangnya tidak berubah-berubah ya. Amin, teman-teman ya. Dan berapa kan sekarang menjadi seorang pelayanannya gitu. Pelayanan di tempat ibadah kamu, apapun agama kamu di sini gitu ya. Dan sisi terangnya kamu, the shadow queen ini, ratu bayangan. Ratu bayangan ini artinya kamu membawa cahaya ya. Membawa cahaya untuk banyak orang dan untuk diri kamu sendiri. Artinya mungkin kamu mentor apa di sini, mentor meditasi, mentor loa, mentor spiritual, guru agama dan lain sebagainya, entah itu di dunia nyata atau di sosial media gitu, content creator gitu ya. Kamu membawa cahaya, ratu bayangan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi banyak orang, tapi kamu memprivasikan diri kamu, nggak apa-apa ya. Cuman gini, cuman lihat kartu, lihat tangan dan dengar suara kamu kalau kamu konten kreator, tarot reader gitu ya, tapi orang nggak tahu kamu siapa, muka kamu seperti apa, asal usul kamu dari mana. Mungkin seperti itu berapa ratu bayangan yang membawa pencerahan, memotivasi orang banyak, tapi kamu memprivasikan diri kamu nggak mau kasih tahu kamu tuh dari mana, kamu tuh siapa sebenarnya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, tapi bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Dan sisi terangnya kamu sekarang itu the metal king, itu raja logam ya. Tentunya kamu kuat ya. Kalau kamu wanita ini strong woman banget, wanita tangguh. Apakah hati kamu terbuat dari baja nih gitu ya. Raja logam, kayak kamu sekarang pintar, sisi terangnya kamu pintar membatasi diri kamu, pintar menempatkan diri kamu, dan pintar memprotek, melindungi diri kamu, entah itu dari mara bahaya, dari hubungan-hubungan yang beracun, hubungan-hubungan toksik gitu ya. Kayak kamu pintar menjaga diri kamu, yang dulu mungkin nggak pintar menjaga diri kamu sehingga kamu sering dimanfaatin. Dan sekarang sisi terangnya kamu membatasi diri dan disiplin, yang mungkin dulu nggak disiplin ya. Dan aku merasakan sekarang kamu itu sisi terangnya kamu, kayak kamu begitu banyak merayakan hidup kamu dengan kelimpahan. Amin. Joyful activity, banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya mungkin menjadi kayak mentor spiritual, mentor meditasi, mentor loa, apapun itu yang bermanfaat untuk orang banyak. Kamu share nih, berbagi kepada orang cara untuk mungkin melepaskan sisi gelap itu tadi gitu ya. Mungkin beberapa di sini adalah seorang light worker, pekerja cahaya, apapun, konten kreator kah, atau di dunia nyata ini kah, atau lewat sosial media seperti kami tarot gitu ya, membaca tarot gitu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya, sisi gelap dan sisi terang kamu ya. Jika sisi terang tadi resonate untuk kamu itu ya, artinya kamu introspeksi diri, caranya gimana untuk kamu bisa lepaskan dari sisi gelap itu menuju sisi terang ya. Dan jika saat ini resonate kamu berada di sisi terang ini, tingkatkan. Jangan lupa bersyukur teman-teman apa yang kamu punya saat ini. Aku akhiri, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Ambil pesan positifnya, buang negatifnya. Bantu aku like ya, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman terdekat kalian. Ya, aku melihat di sini sisi terang menuju sisi gelap menuju terang tadi itu lumayan kamu bertransformasi, karena tiba-tiba tadi itu aku kan menjual kain, teman-teman, kain brokat, kain batik. Tiba-tiba aku tadi menuju ke pembacaan sisi terangnya itu mungkin 20 menitan, 30 menitan aku skip karena ada yang nelpon untuk kirim kain gitu ya. Akhirnya artinya berapa dari teman-teman dari sisi gelap menuju sisi terang ini lumayan kamu bertransformasinya, waktunya jeda gitu ya, entah berbulan-bulan, bertahun-tahun kamu menuju sisi terangnya itu lumayan gitu. Artinya lumayan dalam artinya mungkin up down, tapi kamu tidak never give up
tidak pernah menyerah, kamu selalu mencoba lagi, walaupun jatuh lagi, mencoba lagi seperti baby step gitu, langkah bayi yang kayak merangkak jatuh lagi sampai kamu berdiri dengan kuat, bahkan sampai kamu berlari kencang. Artinya sampai kamu menemukan sisi terang ini. Amin ya. Dadah.